Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat buat sahabat guru yang hebat sekaligus orang tua yang hebat. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana seharusnya keyakinan seorang pendidik kepada anak didiknya maupun anaknya sendiri. Di dalam surat An-Nahl ayat 78 Allah mengatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Sahabatku yang hebat, ternyata dari ketiga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berkesesuaian sekali dengan teori modern tentang modalitas belajar. Yang pertama yaitu as-sam'a, yang sesuai dengan audio. Kemudian yang kedua adalah wal absar, yang sesuai dengan visual. Dan yang terakhir adalah al-af'idah, yang sesuai dengan kinestetik. Ini adalah 3 modalitas dalam belajar. Para sahabatku yang hebat, maka sebagai seorang pendidik sudah sepatutnya kita ini mempunyai keyakinan bahwa setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan normal, yaitu memiliki pendengaran yang normal, memiliki penglihatan yang normal, dan hati, pikiran, serta akal yang normal, maka ia berpotensi menjadi anak yang cerdas, bahkan jenius. Dan pastinya Allah memberikan modal kecerdasan yang berbeda-beda pada setiap manusia. Itulah yang disebut dengan bakat. Para sahabatku yang hebat, sebelum kita membahas bakat, maka yang perlu kita pahami sebagai seorang pendidik adalah bahwa setiap manusia sudah dibekali dengan semua perangkat yang dibutuhkan untuk menjalankan kehidupan di dunia ini. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan bakat? Bakat merupakan modalitas kemampuan lebih dari perangkat yang lainnya yang ada pada diri manusia. Kemudian ada yang bertanya, apakah seseorang yang tidak mempunyai bakat bisnis, apa bisa dia berhasil dalam hal bisnis? Jawabannya adalah bisa. Namun tentunya perlu usaha yang lebih keras daripada seseorang yang sudah mempunyai bakat dalam hal bisnis. Para sahabatku yang hebat, usaha yang lebih keras inilah yang disebut dengan minat atau kemauan. Maka, bakat yang tidak diimbangi dengan minat atau kemauan yang keras, dia akan berhenti dan tidak akan menghasilkan sesuatu. Sementara, ketika minatnya kuat, kemudian bakatnya tidak seberapa, maka perlu usaha yang lebih kuat. Maka jika seorang itu mempunyai bakat dan minat yang kuat, maka dia akan memperoleh hasil yang maksimal. Itulah bertemunya antara bakat dan kemauan. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya yang paling utama adalah minat. Seberapapun orang itu mempunyai bakat, tetapi kalau tidak punya minat, maka dia akan berhenti. Para sahabatku yang hebat, oleh sebab itu, maka sebagai seorang pendidik, kita harus pandai-pandai dan selalu mencari cara agar supaya anak didik kita selalu berminat untuk belajar dan belajar. Mari kita ikuti kisah berikut yang insya Allah akan memberikan inspirasi kepada kita bagaimana cara menumbuhkan semangat, minat,
belajar bagi anak didik kita. Suatu hari di sebuah sekolah madrasah, seorang guru bahasa Arab masuk di dalam kelas yang merupakan kelas baru bagi dia. Kemudian dia langsung bertanya kepada salah satu peserta didik yang dihadapannya. Begitu bertanya, ternyata yang lainnya semuanya menertawakannya. Maka pahamlah guru ini bahwa anak ini dianggap anak yang bodoh di kelasnya. Maka ketika pelajaran sudah selesai dan anak-anak sudah pulang, guru ini memanggil anak yang ditertawakan oleh teman-temannya tadi. Kemudian memberikan catatan berupa syair bahasa Arab. Kemudian berpesan, hafalkan dan jangan bilang kepada teman-temanmu. Maka 1 minggu ini kamu harus hafal. Minggu depan akan saya ajarkan. Maka setelah 1 minggu kemudian, guru ini kembali ke kelas tadi dan mengajarkan syair yang tadi sudah diberikan kepada anak yang dianggap bodoh tadi. Lalu beliau menulis syair yang sudah diberikan kepada anak yang dianggap bodoh tadi, dan beliau mengulang-ulang syair yang sudah ditulis di papan tulis. Maka selanjutnya guru tadi bertanya kepada siswa-siswanya sambil menghapus tulisan yang ada di papan tulis, siapakah di antara kalian yang sudah hafal syair tadi? Maka semuanya tidak ada yang mau angkat tangan. Dan yang angkat tangan adalah anak yang dianggap bodoh tadi. Dia angkat tangan dan ternyata dia hafal. Maka sang guru memerintahkan kepada teman-temannya untuk bertepuk tangan sebagai penghargaan terhadap anak yang dianggap bodoh tadi. Dan ini berulang-ulang kali dilakukan oleh guru tadi. Maka perubahan besar terjadi kepada anak yang dianggap bodoh tadi. Anak yang dianggap bodoh tadi kemudian timbul kepercayaan dirinya bahwa dia sebenarnya juga bisa. Maka kemudian mulai saat itulah anak yang dianggap bodoh tadi kemudian belajar dengan rajin dan merasa bahwa saya mampu menyaingi teman-teman saya. Dan walhasil akhirnya anak ini menjadi cerdas dan sampai meraih gelar doktor. Para sahabatku yang hebat, kisah ini luar biasa. Dengan mengubah sedikit sudut pandang dan sedikit teknik dalam mengajar, guru tadi berhasil mengantarkan dari anak yang merasa bodoh menjadi anak yang cerdas dan sampai memperoleh gelar doktor. Para sahabatku yang hebat, setelah mendengar kisah tadi, maka tentunya sudah tidak ada lagi seorang pendidik yang menganggap bahwa di antara anak-anak kita itu ada anak yang bodoh. Mereka adalah anak-anak yang cerdas. Demikian pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan, silakan hubungi nomor di bawah ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.